Halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan sebuah informasi lagi, tips, untuk mengamankan sebuah password ya atau kredensial data dari sisi front end. Ya, jadi di sini, mungkin saya akan jelaskan case-nya dulu ya. Jadi di sini ada case, di mana ada halaman login, dan halaman sign up atau registrasi. Nah, di case ini, mungkin saya akan, berikan juga contoh atau example yang terjadi saat ini ya. Jadi, sekarang di mana, ketika kita membuat halaman login atau membuat halaman registrasi, nah anggaplah ini misalkan, di registrasi ya, saya coba masukin di email itu adalah nama @gmail.com, kemudian di password yaitu nama 123456, dan ketika saya ngeklik, sign up, data email dan data password yang sifatnya plain text itu atau data aktualnya itu yang akan dikirimkan ke backend. Nah, nanti dari backend yang akan nge-hashcode password-nya si, user, password yang diterima dari request HTTP. Jadi dia nge-convert dari plain text menjadi hashcode dan kemudian disimpan ke database. Nah, cuman ada salah satu concern dan, eee, ya concern, kenapa kita juga perlu mengamankan nih dari sisi front end. Alasannya kenapa, karena, sekarang ada, MID apa, MITM atau Man in the Middle Attack dan, ya bisa dibilang hacker ya yang bisa nge-intercept HTTP request-nya kita. Jadi, ketika kita ngeklik sign up, data plain text atau data aktualnya si user itu kekirim ke hacker dulu, kemudian dari hacker, barulah diteruskan ke, backend. Eee, dengan kita tidak mengamankan, password-nya itu, dengan sangat secure, ya si hacker atau si MITM ini bisa ngedapat nih password atau data-data aktualnya si user berupa email dan password yang, bisa dibaca. Seperti yang kita tadi masukkan ya, si hacker atau si MITM ini bisa mendapat data kita yang tadi emailnya nama @gmail.com dan password nama 123456. Nah, untuk mengamankan dari sisi front end, agar dari sisi hacker atau MITM itu susah ngebaca atau ngedapat data aktualnya kita, nah, kita bisa ngelakuin cara yang sama dengan, cara yang dilakukan sama backend, yaitu nge-hashcode, di front end-nya. Jadi ketika ngeklik sign up, password itu di-hashcode nih. Jadi password-nya di-hashcode dari sisi front end sebelum, ke backend. Jadi ketika si hacker atau MITM itu, ngedapet, atau nge-intercept, HTTP request-nya kita, dia bisa ngedapat emailnya tapi password-nya dia nggak dapat juga, tapi itu udah di-convert menjadi hashcode sehingga si hacker nggak bisa nih dapat password aktualnya dari sisi, ketika dia nge-intercept sebuah HTTP request. Jadi, password si user itu aman atau nggak mudah diketahui sama si hacker atau MITM. Nah, kalau di Flutter itu ada, apa ya, ada fitur, fitur untuk convert ke hashcode dari string ke hashcode. Jadi sebelum, kirim ke backend ini udah di-hashcode dulu. Kalau di Flutter sih saya masukin ya, fiturnya tuh in hashcode. Nah, nanti ini akan ke-generate dan, untuk nge-convert ke hashcode teman-teman jangan takut ya karena hashcode itu dia, data-datanya dia bukan datanya tapi nilainya itu nggak berubah ya, tapi, nilainya tetap ya seperti yang teman-teman lihat kalau saya tambahkan lagi. Oke, jadi di sini, ketika kita nge-hashcode, jadi datanya itu nggak random, tapi datanya udah konstan ya. Jadi teman-teman, jangan takut untuk menggunakan hashcode. Nah, ini sebenarnya salah satu cara untuk mengamankan, data user juga dari sisi front end, sehingga itu, dari sisi user juga secure terhadap produknya kita. Mungkin itu aja informasi yang akan saya sampaikan. Oke, sampai jumpa di video tips dan trik selanjutnya. Thank you.